Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk, menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah meniti impian, harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita dilanda kekhawatiran bencana akibat COVID-19, pandemik corona. Pandemik ini hanya dapat kita selesaikan dengan bekerja bersama-sama, bersatu. Yang mampu membantu yang tidak mampu, yang punya keahlian membantu sesama, masyarakat yang bekerja, tetap bekerja tapi di rumah, bersekolah di rumah, beribadah juga di rumah. Bagi artis yang dapat menghibur masyarakat, yang selalu menghibur masyarakat, Anda dapat berkesempatan untuk membantu dengan menghibur sambil mengumpulkan dana bersama-sama Palang Merah Indonesia. Karena itu sangat penting untuk nanti PMI membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi Anda semua dalam acara yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan Tribuners Peduli. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari inisiatif kita untuk saling bahu-membahu, membantu dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali adalah bagian-bagian penting menguatkan rasa solidaritas kebangsaan kita. Tribuners Peduli dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdonasi dengan tujuan bersatu membantu masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekitar kita. Ayo kita bergerak bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan gerakan Tribuners Peduli untuk secara live streaming di YouTube, Instagram, Facebook yang resmi tentu dari Tribun Timur. Insya Allah pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 8 malam lah kurang lebih. Saksikan ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, sangat mengapresiasi event konser amal bertajuk Tribun Reuni Berbagi yang digagas dan dilaksanakan oleh Tribun Regional Timur. Saya sangat mengapresiasi karena kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Tribuners untuk sesama, khususnya untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintahan dalam penanganan COVID-19, meningkatkan disiplin
dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak aman, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa saksikan konser amal Tribun Reuni Berbagi secara virtual pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 19.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di YouTube Tribun Manado Official. Mari kita ikut berdonasi untuk membantu meringankan beban sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah meniti impian. Nanti PMI membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi Anda semua dalam acara yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan Tribuners Peduli. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari inisiatif kita untuk saling bahu-membahu, membantu dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali adalah bagian-bagian penting menguatkan rasa solidaritas kebangsaan kita. Tribuners Peduli dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdonasi dengan tujuan bersatu membantu masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekitar kita. Ayo kita bergerak bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan gerakan Tribuners Peduli untuk secara live streaming di YouTube, Instagram, Facebook yang resmi tentu dari Tribun Timur, insya Allah pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 8 malam lah kurang lebih. Saksikan ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, sangat mengapresiasi event konser amal bertajuk Tribun Reuni Berbagi yang digagas dan dilaksanakan oleh Tribun Regional Timur. Saya sangat mengapresiasi karena kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Tribuners untuk sesama, khususnya untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintahan dalam penanganan COVID-19, meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak aman, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa saksikan konser amal Tribun Reuni Berbagi secara virtual pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 19.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di YouTube Tribun Manado Official. Mari kita ikut berdonasi untuk membantu meringankan beban sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan serta menuntun dan menyertai setiap upaya yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Syadu. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan,
tentu sangat mendukung atas pelaksanaan reuni berbagi untuk pengumpulan dana amal yang diselenggarakan oleh Tribun Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2020. Tentu saya berharap acara untuk mengumpulkan dana bagi warga berdampak COVID ini berlangsung dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Tribun Timur. Tribun regional ini kita sudah tersambung dan kita sudah heboh-hebohan bersama 7 tawa dari Tribun regional. Ada Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Pontianak, Tribun Kaltim, Tribun Bali, Banjarmasin Pos, Pos Kupang, Satu Mamin tidak ada, burung pos. Oke teman-teman, mari kita berdonasi sama-sama di Tribuners Peduli. Teman-teman yang di berbagai macam daerah, ayo sama-sama kita kumpulkan bagaimana caranya kita bisa mengambil peran dalam membantu sesama di tengah wabah COVID-19 ini. Ayo kita sama-sama. Ayo. Kalau begini ini lama-lama capek, Ki. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya dengan Manado, dengan Pontianak yang dari tadi paling ribut? Oke, di sini sebenarnya sumbernya keributan. Maksudnya kita siap untuk beribut-ribut sama-sama. Bagaimana kita memanggil teman-teman untuk berdonasi, sama-sama saling peduli. Mau nyumbang 5.000 kek, 20.000 kek, berdonasi berapa kek, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman yang terdampak COVID-19. Betul-betul ini Tribun harus peduli ya. Kita menjalin, kita lagi connect di berbagai macam wilayah Indonesia Timur hanya untuk bagaimana kita bisa selaras, sejalan untuk sama-sama punya peran dalam membantu teman-teman yang terdampak COVID-19. Oke, semuanya, mari sama-sama kita tetap di sini, kita tetap sama-sama di sini, kita tetap saling panggil teman, panggil sanak saudara. Kok bikin semua juragan-juragan tak? Kok bikin semua saudara-saudara tak? Ayo kita berdonasi semuanya ya, berdonasi, ayo kita saling membantu ya, memberikan support, membagikan channel ini, membagikan juga informasi ini, termasuk mensupport kita adalah salah satu cara berdonasi supaya publik dan netizen lebih banyak kenal dan lebih banyak tahu tentang program Tribuners Peduli ini. Silakan saksikan di sosial media masing-masing di berbagai macam wilayah. Untuk itu kita sekarang bagusnya kita mendengar ceramah singkat ya. Kita mendengar bagaimana penyampaian dari Toma Lebita, dari orang tua kita yang mungkin sama-sama kita kenal. Biasa itu UDL. Kalau kepanjangannya Ustaz Dasat Latif. Oke, mari sama-sama kita mendengar ceramah dari Ustaz Dasat Latif. Para Tribuners, mari kita sama-sama menonton atau menyaksikan konser amal Tribun Peduli COVID-19 melalui virtual atau dunia maya. Saya menganggap kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia, yang bernilai manfaat yang sangat besar bagi umat manusia, di mana bangsa kita sekarang ini baru saja dan sedang mengalami musibah karena corona atau virus corona yang disebut dengan COVID-19. Saya mengajak kepada Tribuners untuk menonton kegiatan konser amal peduli COVID-19 ini yang dilaksanakan oleh grup Tribun Wilayah Timur. Dan sekaligus memberikan dukungan, donasi, sumbangan kepada masyarakat yang mengalami atau yang sedang berjuang melawan COVID-19. Baik para masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19
maupun para pahlawan yang melawan COVID-19 ini, para dokter, para medis, para relawan yang menjadi garis depan melawan musibah COVID-19 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kalimantan Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti yang kita ketahui hari ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tidak terkecuali provinsi kita Kalimantan Selatan. Saya menyaksikan betapa warga Kalimantan Selatan di saat haul Aba Guru sekumpul, guru yang karismatik telah memberi pembelajaran yang besar kepada kita. Di mana pada saat haul itu kita bergotong royong, bahu-membahu, para warga itu memberikan pelayanan kepada tamu yang datang ke wilayah kita. Suasana gotong royong inilah yang harus hari ini kita kembali, bumingkan kembali. Kita harus menjadikannya sebuah alat kebersamaan di dalam menghadapi suasana COVID-19 ini. Maka kepada kita semua, mari sisihkan sebagian harta rezeki kita untuk saudara kita yang terdampak COVID-19. Salurkan bantuan Anda ke Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau Basnas. Bantuan sekecil apapun yang Anda berikan sungguh sangat berarti sekali. Terus bergerak, kita melawan corona bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu pemirsa Tribuners Peduli yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan pintu surga dikisahkan ada 4 manusia yang bertengkar. Kenapa? Mereka masing-masing ingin nomor 1 masuk ke dalam surga. Ketika orang lain sibuk dengan amal-amalnya, sibuk ingin mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di dunia, justru 4 manusia ini bertengkar karena merasa berhak nomor 1 masuk ke dalam surga. Ribut mereka di depan pintu surga. Akhirnya Allah perintahkan, Jibril, kau turun periksa mereka. Ada apa mereka ribut-ribut depan pintu surga? Turun malaikat Jibril, periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kamu merasa berhak nomor 1 ke dalam surga, kenapa? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama. Nih, ada bajuku, masih ada buktinya. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Lalu dia bertanya, siapa kasih tahu kamu? Jibril. Siapa tanya tahu? Kata Jibril. Siapa yang beritahu kamu? Ulama. Kalau begitu, kau tidak boleh dahului ulamamu. Mundur kau. Mundurlah dia. Tanya orang kedua, kamu mengapa merasa berhak nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya dulu kaya. Alhamdulillah kekayaan saya tidak nikmati sendiri. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kamu? Ulama. Kalau begitu sama, mundur kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa merasa berhak nomor 1 masuk ke dalam surga? Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Ya, saya haji mabrur. Sebelum saya pergi haji, saya rajin main gaple. Pulang dari tanah suci, saya tinggalkan semua itu. Sebelum saya pergi tanah suci, saya malas ke masjid. Pulang dari tanah suci, saya jamaah setiap 5 waktu. Katanya, haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama kalau gitu, mundur kau. Tidak boleh kalau dahului ulamamu. Mundur. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa merasa berhak nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya ini yang tadi cerita ini semua ini yang 3 orang. Saya ini yang ulama. Oh, kau? Ya, saya Ladas Atlatif. Oh, kau Ustaz. Masuk kok? Masuk. Jalanlah dia masuk ke dalam surga.
tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga, tiba-tiba dia istighfar ini ulama. Astagfirullah. Kata ini orang tiga. Kenapa kau lagi? Kalau Makassar bilang, kenapa kau talekang? Apa disuruh kau masuk? Apa istighfar lagi? Ada apa? Katanya ini orang kaya, orang ulama ini. Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahu mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya belajar. Saya jadi ustadz, ada orang kaya kasih saya duit untuk beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya bisa jadi ustadz seperti ini karena jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Saya malu mendahului orang kaya yang pemurah. Dan akhirnya diputuskan pada saat itu, orang kaya yang pemurah lah yang lebih awal masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, pemirsa yang saya hormati. Orang kaya yang pemurah, insya Allah kelak di akhirat nomor 1 masuk ke dalam surga. Ada ulama, ada haji mabrur, ada orang mati syahid. Tapi kalau dia tidak punya kepekaan sosial, dia hanya soleh kepada Allah, tapi tidak soleh kepada kecerdasan sosial. Dia taat beribadah kepada Allah, tapi dibiarkan fakir miskin terlantar. Dia taat sholat 5 waktu, tapi tetangganya dia biarkan tidak sekolah karena kemiskinan. Maka sesungguhnya bukan itu orang yang baik. Bahkan orang yang rajin puasa Senin Kamis, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin tiap tahun pergi umroh, dia punya duit, tapi tetangganya miskin dibiarkan, ada fakir miskin dia biarkan terlantar. Ingat Ki, ada ancaman Allah. Apa Allah jelaskan? Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Musemoga nasa pak berlena agamae. Tahu ndak kamu pendusta agama? Apa maknanya? Puasanya dusta, solatnya dusta, hajinya dusta. Bahkan kata ulama, sahadatnya pun dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, Ramadan telah kita tuntaskan. 30 hari tawa puasa. Dari hari pertama sampai hari ke-30. Siangnya dia puasa Ramadan, malamnya dia tarawih. Tapi tidak punya kepekaan sosial. Sesungguhnya Anda hanya menggugurkan kewajiban. Saya ulangi, Anda hanya menggugurkan kewajiban Anda berpuasa, tapi Anda tidak berhasil meraih manfaat dan keutamaan puasa. Apa salah satu keutamaan puasa? Adalah melatih diri untuk punya kepekaan sosial. Maksudnya apa Ustadz? Coba lihat. Kita ini, ya, dari pagi jam 12 mulai maki lapar. Sampai ada kawan saya itu, apa namanya itu yang pangka-angka besi, Pak Barbel kah? Besar sekali badannya. Begitu setengah 12, mulai ngaji masjid. Mulai bisa semangat. Jam 12, dia bilang, loyoku Ustaz, bisa maki buka? Baru asan duhur itu. Nah bilang, miripnya asan maghrib. Pasti mirip sama Ci. Nah, ini baru setengah hari dia sudah loyo. Bagaimana saudara kita yang bukan cuma setengah hari dia tidak makan. Kadangkala sehari full dia tidak makan. Kita mestinya berpuasa melatih diri untuk punya kepekaan sosial. Anda berpuasa 30 Ramadan, bagus. Tapi Anda pelit, sesungguhnya Allah tidak mulia di sisi. Anda tidak mulia di sisi Allah. Orang yang pemurah, itulah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat, ulama seperti saya datang dengan membawa ilmuku. Kemudian haji datang dengan pahala mabrurnya. Orang yang mati syahid datang dengan membawa pahala syahidnya. Tapi ketahuilah, ada orang yang datang, dia ambil semua pahala itu. Dialah punya pahala syahidnya. Dialah punya haji mabrurnya. Dialah punya ilmu yang baik. Siapa mereka? Mereka orang datang menghadap kepada Allah dengan memperbanyak sedekah. Nah, Tribun Timur membuat acara ini bukan untuk gagah-gagahan. Tribun Timur membuat acara ini bukan ikut-ikutan, tapi mengajak kepada kita untuk segera lelang bawa amal kita ke akhirat. Ibu-ibu, itu cincin tak, coba itu cincin tak, gelang tak, kalung tak, semua emas. Besok-besok kalau mati Ki siapa punya? Siapa yang pakai Ki? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suami tak. Maka sebelum nak ambil istri kedua itu gelang tak, lebih sedekahkan. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Yang banyak bangkrut, judi. Banyak bangkrut, narkoba. Bangkrut, selingkuh. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan Allah janjikan dalam Al-Quran, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah. Ibaratkan kata Quran, kau tanam 1 biji. Lalu 1 biji itu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Lalu setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya, Sidi
mu pigau sudakka. Nawal ko pungala tala pituratu. Satu kebaikan kau lakukan sedekah, Allah balas dengan 700 kali lipat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada petani, ya, dia tanam biji. Hebatnya itu petani, begitu dia tanam langsung tumbuh, dan hebatnya lagi langsung berbuah, dan luar biasanya lagi langsung bisa panen. Dan menakjubkannya lagi, begitu dipetik muncul buah baru, petik muncul buah baru. Bayangkan, tanam langsung panen. Kira-kira ada di kampung tak tanam langsung panen? Kalau di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Hebat betul. Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah umatmu yang rajin bersedekah. Nah, alhamdulillah, Tribun Timur membuka lahan itu. Apa lahannya? Nah ini, ayo lelang amal. Ayo lelang amal. Semakin Anda keluarkan, Allah ganti. Tapi punah sekek ko, kikir galap paku jambatang, sudah sewajarnya kau bersedekah tapi tidak mau, sudah sewajarnya kamu mengeluarkan zakat tapi tidak mau, sudah sewajarnya kau berimpak tapi investasi terus kau pikir, maka tunggu hukuman Allah. Apa hukuman Allah? Bisa jadi uang banyak, mobil mewah, rumah megah, tapi apa? Allah marah, dia cabut keberkahan harta itu. Akhirnya apa? Tabungannya 2 miliar. Tapi apa yang terjadi? Dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 2 miliar dilarang makan nasi? Saya saja pernah pergi ceramah di Itali. Tahu jaki Itali? Tahu jaki? Jenek Ponto terus belok kiri. Saya diundang pergi ceramah di Itali. Roti aja terus dikasih, Kak. Roti sama spaghetti. Saya bilang sama penitianya, sini kau dulu bos. Ini perut bugis. Biar berapa baskom kau kasih ke roti, kalau tidak ketemu nasi, tidak goyang perutku. Cari nggak nasi. Tidak bisa saya ceramah kalau tidak ketemu nasi. Bayangkan, baru beberapa hari tidak ketemu nasi, loyo. Gimana mereka yang punya duit 2 miliar, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sayur. Apa aja bisa makan? Ubi jalar warna ungu. Apa anda setengah mati cilaka ngana. Jadi agar tidak terjadi seperti itu, bersedekahlah. Bersedekah. Tapi karena pelit, mobil harganya harga 2 miliar. Tapi baru 5 menit di atas mobil stres mi. Matiki, rengi, matiki malapuki. Cedep. Coba, mobilnya 2 miliar, tapi dia tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena dia pelit. Saudaraku, sesungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakat sedekah, ibaratnya bapak punya air, ya, air putih, itu kan bersih, suci, halal. Nah, itu gaji, itu pendapatan, itu air putih ibaratnya. Tapi karena bapak tidak keluarkan zakat sedekahnya, maka air putih yang segelas yang bersih itu, akhirnya ibu ambil air got, air comberan, atau maaf, air toilet misalnya. Kasih masih di air toilet itu, kasih masuk jari-jari, lalu keluarkan, lalu teteskan 1 tetes saja masuk ke dalam gelas itu. 1 tetes, yang tadinya air suci bersih, teteskan 1 tetes. Kira-kira masih mau minum itu, meskipun cuma 1 tetes air got yang masuk? Tidak. Begitulah ilustrasi, begitulah gambaran orang yang setengah mati mengumpul-ngumpul harta, lalu dia tidak mengeluarkan, ibaratnya dia mengotori seluruh harta-hartanya. Nah, pemirsa yang saya hormati, sebelum segalanya terlambat, mari bersedekah. Buka Quran. Ketika kita wafat dan lalu kita dibangkitkan, moto nito, bangkit kita, gosok mata. Lalu kita bertanya kepada Jibril, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, kalau bahasa kita, ini hari kebangkitan bos. Kalau ini hari kebangkitan ya Jibril, kasih kembalikan dulu. Paling suka kasih kolinoe, kembalikan saya ke dunia. 5 menit saja. Untuk apa? Sholat, bukan. Untuk apa? Puasa, tidak. Untuk apa? Haji pun tidak. Siapa? Untuk apa? Dia berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. 5 menit saja. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, seluruh hartaku saya sedekahkan. Saya sedekahkan mobilku, saya sedekahkan harta-hartaku. 5 menit mau kasih saya waktu. Tapi Jibril berkata, kalau bahasa kita, terlambat mako cilaka. Kenapa dulu sudah mau kasih tahu dasat kepala batu kok?
Kau bilang apa? Kucini tompi na kucini ki eja pina doang. Gunu cini mito. Nah, maka sebelum segalanya terlambat, bersedekahlah. Sedekah. Nah, ini tips buat ibu-ibu. Dengar ki ibu. Ada di sini ibu-ibu yang mulai milalen suamita. Ada mi perempuan yang suka. Mau kita tahu ciri-cirinya. Kalau selama ini tidak pernah setrika baju, tiba-tiba mau jalan, mana celana dalamnya nasta, jangan kau curhat di Facebook. Jangan kau tak kusangka kau begitu. Teganian kau, beleng-beleng. Apalah mau cerita jeleknya suamimu di WhatsApp, di status. Lalu apa Ustadz kita lakukan? Curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah. Kalian curhat kepada tetangga, nah cari aja ko. Begitu na suamimu di, padahal dalam hati na cidak ko. Kamu curhat sama tetangga tidak memberi solusi. Kamu cerita ke sepupumu, nah cerita aja kok kembali. Masa nak cerita ke Ustaz? Nah saudaraku gitu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Masa nak cerita ke Ustaz? Sepupu kah itu? Bapaknya dengan bapakku sepupu. Saudara. Masa nak cerita ke sepupu satu kaliku? Siapa itu yang menghalangi Nabi dakwah? Abu Sofyan. Sepupu satu kalinya Nabi. Masa nak cerita ke Ustaz? Nah pamanku itu. Siapa? Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Maka tidak usah cerita ke orang lain. Bagaimana caranya? Bangun ki sholat hajat tengah malam. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, tak kusangka suamiku begini. Baik betul dulu waktu pacaran. Ya Allah, kok bisa begini kelihatan semua aslinya. Tapi engkau memberiku jodoh. Inilah jodohku. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya sedekah besok tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Tapi yang jadi masalah kalau suami tak di tetangga kamar bangun tongi. Ya Allah, capek mali istriku. Mak jalo saja kerjanya ya Allah. Ini ada uangku 1 juta. Saya tolak bala, mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Nah, saya misalnya bingung malaikat yang mana yang dikabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya acara ini bukan untuk gagah-gagahan. Acara Tribun ini bukan untuk sopors, tapi lebih kepada mengajak kita untuk berbagi. Dan bukan untuk keuntungan Tribun Timur, bukan untuk keuntungan Dasat Latif, bukan untuk keuntungan Fasa atau artis yang lain, tapi keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri. Sebelum segalanya terlambat, kirim harta sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Maka saya tidak setuju kalau ada orang berkata, tidak usah Miko bawa cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Keliru. Kalau saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Transfer memang sebelum ajal menjemput. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalamnya misturun, billahi fisabilil haq. Saya Dasat Latif. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.